Pak Ilan Gunawan, terima kasih Pak Kim Ginting. Ya, sebelum kita mulai, ya ada seorang psikolog mengatakan kemampuan manusia mencerna, berusaha bertahan, menerima suatu materi dari luar dari siapapun itu 45 menit. Kalau bisa ditambah 15 menit. Kalau udah lebih 1 jam lebih sudah mulai ada human error. Kalau sudah hampir 2 jam, human errornya semakin tinggi. Tapi puji Tuhan, ada Roh Kudus yang menolong kita supaya kita bertahan sampai akhir. Karena saya lihat tadi dari 200, dari 126 orang, hari ini ya tinggal 87. Mungkin karena berbagai alasan, ya dipotong dengan panitia ya. Ya dengan panitia, berarti sekitar 80-an. Apa-apa, nah, ini mungkin nanti kita pikirkan untuk seminar seperti ini, mungkin per topik saja, jangan langsung sekaligus gitu ya. Oke, baik. Saya mungkin menyampaikan tidak terlalu lama ya, karena materi saya memang cukup banyak. Ya, ini saya akan sampaikan secara cepat saja, nanti mungkin kita lebih enak lanjutkan diskusi ya. Oke, baik. Saya memapar ini dulu, izin di share kalau sudah ya. Maaf. Ya, materi yang sangat sederhana. Apakah sudah muncul? Sudah muncul? Sudah? Sudah kelihatan, Sudah, Pak? sudah. Sudah, Pak? Sudah ya? Sudah. Oke, dengan topik tantangan dan peluang bagi gereja Alkitabiah di tengah perubahan zaman. Ada 3 hal penting di sini. Bahkan 4 hal. Pertama tantangan, kedua peluang, kemudian gereja Alkitabiah yang ada di tengah-tengah perubahan zaman. Tantangan gereja itu sudah ada sejak gereja mula-mula. Ya, sampai hari ini bahkan mungkin sampai Yesus datang. Yang kedua kali, tantangan itu tidak akan pernah berhenti, akan selalu ada. Ya, dan kemungkinan juga diikuti oleh peluang. Kalau di zaman gereja mula-mula, ada tantangan yang hebat yang luar biasa, penganiayaan yang luar biasa, pengusiran kepada jemaat mula-mula, sehingga terjadi diaspora, berpindah dari satu gereja dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi tetap ada peluang buat mereka untuk memberitakan Injil. Sehingga gereja itu sekalipun dihambat, tetapi tetap merambat gitu, semakin bertumbuh. Itulah sebabnya ada gereja-gereja di di luar Yerusalem, yaitu termasuk di Indonesia ya. Oke, kemudian tentu gereja itu harus gereja yang alkitabiah supaya bisa menyikapi tantangan itu dan juga bisa melakukan, dan bagaimana melakukan peluang. Apa yang dilakukan dalam peluang itu ya, dan bagaimana kita melakukannya sekalipun mengalami terus perubahan zaman ya. Perubahan zaman itu banyak hal ya. Perubahan zaman itu kita melihat mungkin salah satunya kemajuan kecanggihan dari teknologi ya, yang kita dengar sekarang sudah ada robot yang khotbah, bahkan kita lihat ada apa AI, apa ini yang kita kalau melihat ini yang sekarang ini untuk mendapatkan materi, apa itu, gampang ya, ya turun dan yang lain. Bahkan kita bisa melihat gereja-gereja sekarang ya sudah mulai melakukan pelayanan lebih banyak sudah banyak di media sosial kan gitu ya. Nah itu kan perubahan-perubahan zaman yang luar biasa yang dulu tidak ada di zaman gereja. Jadi saya mengatakan bahwa di seminar ini membahas bagaimana gereja dapat tetap setia pada ajaran Alkitab dan menjadi menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat yang terus berubah. Nah, gereja Alkitabiah dihadapkan pada tantangan seperti pergeseran nilai-nilai sosial, kurangnya pemahaman Alkitab, terjadinya propaganda, bahkan ada isu radikalisme agama, serta tantangan dalam mendirikan gereja dan juga kebebasan beribadah, terutama di negara kita di Indonesia. Namun gereja juga memiliki peluang untuk memberitakan Injil secara lebih efektif melalui penggunaan teknologi, media keterlibatan dalam masyarakat, dan juga tentu pengembangan kepemimpinan di gereja. Ada 3 tujuan dari materi yang sampaikan ini. Pertama, pentingnya memahami konsep gereja Alkitabiah dan perannya dalam masyarakat. Yang kedua,
mengidentifikasi tantangan yang dihadapi gereja apa saja. Ya, gereja di tengah perubahan zaman. Kemudian menjelajahi peluang yang ada bagi gereja Alkitabiah untuk apa? Promosikan iman Kristen dan memberitakan Injil, atau bisa dikatakan orang Kristen itu harus bisa mampu berapologet, baik itu hamba Tuhan maupun jemaat atau pemimpin Kristen. Seperti materi hari ini yang hebat, yang luar biasa, dimulai dengan eh, doktrin Tritunggal, itu relevan. Kalau doktrin Tritunggal itu tidak relevan, berarti gereja itu sudah ada di ambang kehancuran, bahkan saya mengatakan sudah hancur. Kalau ada gereja tidak mengakui keilahian atau Yesus itu bukan Allah, sekalipun punya pengikut mungkin berpuluhan ribu orang, maka itu sudah melukai hati Tuhan sebagai pendiri pemilik gereja, bahkan dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya, dia sadar atau tidak dia melukai hati Tuhan Yesus. Makanya kita melihat dari sejarah, dari zaman dulu sampai sekarang ini, orang-orang yang menolak Tritunggal, orang-orang yang menolak Yesus Kristus adalah Tuhan, didisiplin oleh Tuhan kalau tidak bertobat. Ya, kalau tidak bertobat. Ya, itu udah banyak contoh, udah banyak kasus ya. Kita melihat itu. Orang-orang yang bermain-main dengan doktrin Alkitabiah. Ya, siapa yang coret-coret punya saya ini ya? Udah merah ini, coret-coret nih. Sorry, maaf. Ya, siapa yang ngecoret ini? Oke, lanjut. Ya, jadi perubahan zaman yang cepat dan dinamis. Perubahan zaman yang cepat dinamis telah membawa dampak signifikan bagi gereja dan masyarakat. Tantangan bagi gereja. Gereja dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan dan efektif dalam memberitakan Injil di tengah perubahan zaman. Jadi kapanpun pemberitaan Injil itu yang dikerjakan, diprogramkan, dilakukan oleh gereja, itu relevan. Dia tergantung kepada perubahan zaman. Tantangan gereja Alkitabiah yang lainnya adalah gereja Alkitabiah dihadapkan pada tantangan seperti apa? Pergeseran nilai sosial, kurangnya pemahaman Alkitab, propaganda tadi katakan, isu radikalisme agama, serta tantangan mendirikan gereja dan kebebasan beribadah. Saya akan lihat beberapa kasus ya, bagaimana gereja yang sudah berdiri, ada yang sudah puluhan tahun, ya akhirnya IMB-nya dicabut atau ya gerejanya ditutup, ibadah tidak boleh. Nah itu, kita melihat nih, menurut Setara Institut, ya tidak perlu saya sebut, ya institutnya apa, terdapat sekitar 200 gereja yang disegel atau ditolak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ya, nah, dengan lembaga yang sama juga melaporkan bahwa terdapat 140 peristiwa perusakan dan 90 peristiwa penolakan pendirian tempat ibadah antara tahun 2017 sampai 2022. Ya. Nah, tahun 2023 baru 2 tahun yang lalu, nah ini ya, luar biasa tantangan gereja ya, tercatat sekitar 32 kasus pengusiran rumah ibadah di Indonesia. Ini kita baru bicara konteks Indonesia, ya, belum negara lain, ya. Nah, di antaranya kita lihat nih, ya, data yang ada, Gereja Pentakosta di Indonesia atau GPD Efata di Riau. Gereja ini disegel pada tahun 2019 setelah mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. Jemaat gereja ini telah beroperasi sejak tahun 2014. Berarti cukup ada beberapa tahun. Gereja Kristen Kemah Daud di Lampung. Ibadah di gereja ini dibubarkan pasca pada awal tahun 2023. Ya, ini kan viral nih kan. Nah, kasus ini berakhir dengan kekeluargaan setelah ketua RT membubarkan ibadah dikenai status tersangka. Ya. Kemudian ada lagi gereja Mawar Saron Binjai. Ibadah di gereja ini dibubarkan paksa pada bulan Mei 2023. Meskipun gereja tersebut telah memiliki rekomendasi dari Kementerian Agama. Wow, luar biasa. Dan forum kerukunan umat beragama masih bisa diganggu, luar biasa dibubarkan. Kemudian ada GPD Immanuel Sedayu di Yogyakarta. Izin mendirikan bangunan MGRE itu dicabut padahal sudah ada izinnya. Pada tahun 2019 akibatnya penolakan warga setempat. Luar biasa. Yang terbaru ini, yang terbaru viralnya, mungkin 1 bulan, belum ada 1 bulan nih. Pembubaran ibadah. Emang itu bukan gereja, tapi anak-anak muda, anak-anak remaja, mereka retreat ya. Pembubaran ibadah retreat di Pila Cidahu, di Sukabumi. Ya, sekelompok massa pada tahun ini, tahun 2025 ini. Sekalipun kasusnya saat ini masih bergulir ya.
bahkan ada pembelaan supaya pelakunya yang sudah dibuat apa sudah tersangka ya jangan ditahan gitu ya. Nah, tingkat kementerian lagi yang mengatakan demikian. Itu luar biasa ya. Ya, pembubaran ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud ya, GKD di Bandar Lampung itu tahun 2023, Februari 23 oleh Ketua RT dan sejumlah warga setempat. Kemudian pelarangan ibadah Gereja Pentakosta Indonesia yaitu di Medlan Cilengsi Bogor pada tahun 2003. Kemudian penolakan warga yaitu yang baru saja ini di Depok ya, penolakan pembangunan gereja GPKB di Depok pada tahun 2005 meskipun gereja tersebut sudah memiliki izin untuk mendirikan bangunan tapi ditolak oleh masyarakat. Sampai saat ini kasusnya belum selesai, belum tuntas. Tapi saya mendengar bahwa Bupati dari Depok sudah turun dan mengatakan itu harus terlaksana sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan IMB ya itu, dan sudah diperintahkan juga bawahannya itu pembangunannya harus terlaksana lalu diawasi. Nah, ini banyak tantangan dari gereja sampai hari ini terutama di Indonesia. Artinya apa? Ya, tantangan eksternal dari orang-orang oknum-oknum tertentu yang radikalisme, intoleransi itu masih ada tumbuh ya di Indonesia sekalipun sudah dilarang secara undang-undang. Baik. Nah, sekarang kita bagaimana menyikapi hal ini? Apakah ini menurunkan semangat kita untuk memberitakan Injil, melayani dengan adanya tantang ini? Ya, karena kita ada di wilayah terutama Jawa Barat, bisa kata jalur hijau gitu ya. Mayoritas bukan orang Kristen, minoritas orang Kristen. Apakah kita mau tetap ya dengan semangat memberitakan Injil ataupun dengan semangat untuk mendirikan gereja tempat peribadatan sesuai dengan memang kebutuhan dari gereja itu sendiri. Maka perlu kita perhatikan bersama-sama ya apa yang dikatakan oleh Stephen gereja itu sebenarnya semua katakan bukan saja tantangan eksternal seperti radikalisme, intoleran, ya penghambatan untuk kebebasan beribadah, penolakan pendirian gereja dan lain-lain sebagainya. Itu betul ada, itu tidak bisa dikatakan itu tidak ada. Itu benar-benar murni dan masih tetap ada sampai hari ini, bahkan mungkin esok sampai Yesus datang seperti tadi saya katakan. Nah, itu tantangan eksternal, nanti saya jelaskan. Tapi sekarang ini paling penting adalah tantangan internal kita sendiri. Maka kita perlu belajar pengertian dari gereja, misalnya menurut Stephen Tong. Gereja itu adalah komunitas orang percaya yang bersatu dalam iman kepada Yesus Kristus dan memiliki tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian ada menurut Billy Graham, gereja itu adalah tubuh Kristus yang terdiri dari orang-orang percaya bersatu dalam iman dan kasih. Kemudian menurut John MacArthur dikatakan gereja adalah komunitas orang percaya bersatu dalam iman kepada Yesus Kristus dan memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil dan membuat murid-murid. Nah, kemudian eh, menurut Pendeta Budi Asali yang hari ini ya tidak jadi ya di cancel beliau karena masalah waktu. Dapat dipahami beberapa aspek gereja adalah komunitas orang percaya bersatu dalam iman kepada Yesus Kristus dan tujuan gereja adalah untuk memuliakan Allah, memberitakan Injil kepada semua orang. Nah, gereja berfokus pada pengejaran Alkitab yang benar. Teologi Reformasi dikatakan begitu, mengatakan pelayan gereja pengajar Alkitab secara mendalam. Jadi artinya kita melihat di sini satu kesimpulan pengertian dari gereja itu dari beberapa uh, tadi hamba Tuhan ataupun nulis buku ya. Dikatakan apa? Gereja adalah komunitas orang percaya yang bersatu dalam iman kepada Kristus dengan tujuan untuk apa? Memuliakan Tuhan, memberitakan Injil. Gereja memiliki dasar yang kuat dalam Alkitab dan memiliki tanggung jawab untuk membangun iman dan kasih antara jemaat. Jadi gereja itu jangan sampai kita artikan hanya tempat ibadah ya. Nah, itu atau ada yang punya IMB bangunan gereja, ada yang berjuang, ada yang tidak punya, ada yang tidak pernah mungkin mengurus itu karena dia nggak mungkin karena tempat ibadahnya di rumah, tempat ibadahnya di ruko, eh. Nah, sehingga orang banyak eh, berkonsentrasi ke situ. Kita bukan berarti tidak butuh tempat ibadah, kita butuh tempat ibadah. Tetapi jangan karena tempat ibadah tidak ada, maka kita mulai uh,
mulai menurunkan semangat kita untuk melakukan namanya pemberitaan Injil. Karena di gereja mula-mula jarang kita temukan namanya gereja dalam bentuk bangunan menetap, ya menetap. Ya, itu jarang sekali. Mereka justru orang-orang percaya ini berpindah dari satu ke tempat yang lain. Mengapa? Bukan mereka sudah bosan wisata di gedung di kota yang satu pindah wisata lagi kota yang lain. Bukan. Karena mereka dianiaya, mereka ditolak. Apakah mereka berhenti untuk memberitakan Injil? Tidak. Mereka tetap bersemangat dan penuh dengan keberanian memberitakan Injil. Jadi mereka tidak tergantung kepada semangat mereka tidak tergantung kepada tantangan secara eksternal itu. Ya, nah ini kita. Jadi gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya kita ini. Di situ ada hamba Tuhan, di situ ada majelis, di situ adalah pengerja, di situ adalah jemaat siapapun yang telah menyatakan diri percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat yang menjadi tubuhnya, umatnya. Itulah gereja. Sehingga seandainya pun tidak diperbolehkan memiliki gereja dalam arti tempat fisik, gereja itu tidak akan pernah hancur. Gereja itu tidak akan pernah bisa dirusak, dihambat oleh siapapun. Karena gereja itu adalah tubuh kita sendiri. Ya, begitu ya. Nah, oke, sekarang kita mau lihat secara singkat bahwa dasar Alkitab gereja itu Matius 16:18. Ini mengatakan pendiri gereja itu bukan Petrus. Pendiri gereja itu adalah Yesus Kristus. Maka dia kepala gereja dan juga sekaligus kita adalah kepala tubuh. Yaitu tubuh Kristus itu adalah kita jemaat, kepalanya adalah Yesus. Dia yang Kristus yang mendirikan, maka Kristus mau berkehendak supaya gereja yang didirikan itu sebagai kepala gereja, pemilik, harus berjalan sesuai dengan kehendaknya, berjalan sesuai dengan programnya, bukan program manusia, tapi programnya Tuhan. Kegiatan yang dilakukan itu adalah kegiatannya Tuhan. Lalu Efesus 1:22-23, dia kata di segala sesuatu telah dibuat menjadi takluk di bawah kakinya, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah kita perhatikan, menurut Efesus ini Yesus itu adalah kepala jemaat. 1 Korintus 12:27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggota-anggotanya. Jadi kita ini adalah tubuh Kristus. Ya, kalau lihat tubuh Kristus itu sebenarnya abstrak, ya kan gitu ya. Jadi tidak dilihat dengan kasat mata secara fisik seperti bangunan gereja, tidak, ya. Tapi kita ini ada namanya gereja lokal, ya, gereja lokal atau interdenominasi, ya. Nah ini ada universal. Kalau gereja lokal kita sudah tahu berarti itu gereja yang interdenominasi atau satu di sinode tertentu atau nama gereja tertentu. Ada di situ kumpulan jemaat, orang-orang percaya. Kalau universal berarti seluruh umat percaya yang ada di dunia ini. Ya, yang sampai saat ini terus mengalami perkembangan yang pesat, terutama di Timur Tengah sekarang ini adalah suatu kalau dikatakan terjadi eh, apa namanya pertobatan yang cukup banyak, ya yang cukup banyak, tidak pernah berhenti. Bahkan kita lihat sudah mulai banyak murtadin yang berani bersaksi, bersaksi, baik melalui media sosial, begitu ya. Mengapa? Karena mereka didorong oleh semangat untuk memenangkan jiwa memberitakan Injil. Baik. Nah, sekarang kita lihat secara cepat aja gereja yang Alkitabiah itu ciri-ciri seperti apa. Tentu pengajaran Alkitab yang benar seperti hari ini. Apa yang dipaparkan oleh Pak Diki Gadas, apa yang dipaparkan oleh Pak Willy Pandisolo, maka saya tidak sembarangan untuk memilih narasumber. Ya, narasumber, ya. Nah, saya punya kriteria untuk memilih narasumber karena mereka saya sudah tahu, ya, teologi mereka bukan saja lewat media sosial, tapi juga buku-buku yang mereka tulis dan juga seminar-seminar mereka yang saya ikuti, ya. Karena ada beberapa juga yang lain punya gelar doktor yang sama, seperti yang kita katakan tadi oleh Pak Willy dan juga disampaikan oleh Pak Diki itu di Indonesia, ya kan di Indonesia. Tetapi di antara mereka masih banyak yang meragukan tentang keilahian Kristus, bahkan menolak Allah Tritunggal, tiga pribadi yang berbeda. Ya, bahkan mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Bapa dan semuanya hanya satu saja, oneness itu.
itu ada di gereja, bukan di luar gereja, Bapak Ibu. Ini bahaya sekali ya. Jadi kita harus berpegang kepada ajaran Alkitab. Jadi kalau kita mau memulai suatu pelayanan, apapun itu, ya, dasarnya, patokannya harus ada ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab. Kemudian, pengajaran Alkitab itu tentu harus disampaikan dengan secara sistematis. Supaya jemaat itu bisa mudah mengerti, mudah dipahami, sehingga mudah diterapkan. Ya, terapkan. Dan harus lebih banyak pengajaran, doktrin, pengajaran pondasi iman Kristen. Jangan lagi berbicara terlalu banyak berkat. Kalau sekarang saya diundang, ya khotbah, nah dimanapun di kantor-kantor, selalu saya khotbah tentang pengajaran. Ya, pengajaran. Kemarin hari Jumat yang lalu, saya diundang salah satu usaha milik daerah, yaitu Pasar Jaya. Saya sampaikan, maaf saya tidak di sini berkhotbah kepada Bapak Ibu bagaimana kalian diberkati, karena kalian sudah karyawan, sudah pasti diberkati. Tapi hari ini saya berbicara tentang fondasi iman Kristen, yaitu tentang Yesus Kristus. Itu sekarang dimanapun saya lebih menekankan kepada pengajaran Alkitabiah, yaitu doktrin, ya. Jadi jangan kita manjakan jemaat, bagaimana kamu bisa mengatasi masalahmu, bagaimana kau dapatkan mujizat. Tidak salah itu semua, boleh saja kita khotbahkan seperti itu. Tapi ingat, terpenting di atas semua itu adalah ajaran, ya, ya, ajaran. Kemudian pengajaran yang relevan, ya, tadi saya sudah singgung ini ya, yang tadi sampaikan. Kemudian hal yang penting lagi adalah harus menjaga kehidupan persekutuan yang kuat. Ada di dalam kasih persaudaraan antara jemaat, bagaimana mereka bisa berpolisi, mereka saling mengenal. Maka gereja itu seharusnya kalau tak berjumlah, tidak usah terlalu banyak-banyak, ya, tidak usah banyak-banyak. Saya khawatir antara satu gereja dan sejamaat yang lainnya tidak saling mengenal. Saya pernah perhatikan ya, tidak sengaja sengaja satu ke mall waktu itu, ada di gereja di mall itu, kemudian bubar itu gereja, ada yang mampir makan, ada yang jalan, lalu saya lihat ada yang pakaian mewah, ada yang lumayan lah penampilannya, lalu ada yang makan, ada yang tidak makan, lalu ada yang lihat enak-enak juga ya kalau banyak uang katanya, bersama-sama jemaat tuh. Banyak juga ya kalau tidak enak langsung bisa makan pulang gereja. Pada saat keluar dari gereja itu, ya kan? Coba saling kenal, diajak, sini sini. Nah ini. Kenapa? Karena terlalu banyak sehingga tidak saling mengenal, bahkan mungkin satu sama lain saling cuek, saling mengabaikan. Apakah ini gereja? Berarti tidak, kurangnya bahkan mungkin tidak ada persaudaraan. Ya. Nah, kemudian komunikasi yang terbuka. Gereja kita memiliki komunikasi yang terbuka dan jujur antara jemaat sehingga jemaat dapat saling berbagi, mendukung satu sama lain. Pelayanan yang saling mengasihi, gereja kita memiliki pelayanan saling mengasihi dan melayani satu sama lain sehingga jemaat dapat bertumbuh dan berkembang bersama. Jadi bersama, ya. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan yang efektif. Itu akan berdampak kepada pelayanan efektif. Pelayanan yang relevan. Gereja Alkitab memiliki pelayanan relevan dengan kebutuhan jemaat dan masyarakat sehingga jemaat dapat dilayani dengan baik. Pelayanan yang profesional. Gereja Alkitab memiliki pelayanan profesional terstruktur sehingga jemaat dapat menerima pelayanan berkualitas. Jadi gereja itu harus ada aturannya juga. Harus terstruktur. Jangan katakan biarkan mengalir sesuai dengan kemauan Roh Kudus. Roh Kudus itu tertib. Nah, nanti kalau hamba Tuhan, kita harus ada dalam suatu pemerintahan gereja. Ya, dalam pemerintahan gereja itu berarti kita ada struktur supaya kita bisa bidang apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Ya, ini berfungsi dengan kepemimpinan manajemen dan yang lain sebagainya. Ya, kemudian pelayanan mengasihi. Gereja kita memiliki pelayanan yang mengasihi, peduli terhadap sejemaat dan masyarakat sehingga jemaat merasa dihargai dan dicintai. Nah, ini akan tercipta kalau gereja itu masih bisa dijangkau, dikenal sesama satu sama lainnya, tidak terlalu banyak jumlahnya. Kalau udah banyak jumlahnya, dipisah-pisah aja, artinya ada beberapa tempat begitu. Jangan dibiarkan ribuan orang, bahkan 500 orang pun belum tentu bisa saling memperhatikan, saling mengenal satu sama lain. Ya, maka sampai hari ini tidak pernah berdoa kepada Tuhan, kirimkanlah jemaat ribuan. Tidak pernah, belum pernah sama sekali. Tapi apa yang Tuhan berikan untuk saya layani, saya akan layani. Ya, begitu. Nah, ciri gereja kita lihat menurut Alkitab bisa hampir sama sebenarnya. Ya, hampir sama, tapi kita perhatikan. Pertambahan jemaat. Kalau gereja Alkitabiah pasti bertambah jemaat. Jemaat itu bukan pindahan dari satu gereja ke gereja yang lain atau kita mempengaruhi jemaat yang lain supaya pindah ke gereja kita. Ya kan gitu. Dengan segala apa? Memberikan uang, ya kalau sembako,
Kita tawarkan bahwa setiap setiap ibadah selesai gereja nanti kami ada makan. Nah itu, ini sudah nggak baik. Itu tidak ada di gereja mula-mula begitu, ya. Nah itu bukan pertambahan jemaat, tapi mengurangi jemaat dari tempat lain. Maka terkenal dengan di antara kalangan pendeta namanya pencuri domba. Ya, tidak pertambahan jemaat itu karena kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, Roh Kudus bekerja, dia bertobat sehingga dia datang ke gereja. Sehingga itu disebut dengan pertumbuhan jemaat melalui pemberitaan Injil. Nah, lalu kemudian kita lihat lagi gereja mula-mula ini adalah pengajaran rasul-rasul. Apa yang diajarkan oleh rasul-rasul? Jemaat pada saat itu mereka bertekun dalam pengajaran. Tentu adalah pengajaran firman Tuhan. Hampir saya lihat kita Paulus maupun kita dari ajaran Paulus, ajaran Petrus tidak jarang bahkan tidak ada berbicara tentang bagaimana engkau diberkati, melimpah gitu. Tapi mereka lebih banyak mengajarkan tentang Kristus, tentang Injil. Mereka menyampaikan Tritunggal. Mereka menyampaikan Kristologi. Mereka menyampaikan tentang Roh Kudus. Mereka menyampaikan bagaimana kita mengasihi sesama. Gitu ya. Nah, jadi gereja harus berfokus pada pengajaran yang benar dan persekutuan yang erat di erat zaman ini. Yang ketiga adalah itu akan mempengaruhi namanya persekutuan. Pada katakan pemecahan roti. Mereka selalu berkumpul memecahan roti berdoa. Gereja yang Alkitab yang memiliki kehidupan persekutuan yang kuat, termasuk dalam ibadah, pemecahan roti atau disebut dengan perjamuan kudus. Kemudian tidak lihat di gereja mula-mula itu luar biasa terjadi keakraban, kegembiraan. Tidak ada di sana saling memfitnah, saling menggosipkan, saling menjatuhkan. Tidak ada di situ. Ya, makanya mereka disenangi oleh semua orang. Karena dilihat mereka benar-benar menjadi terang dan garam. Tidak ada di situ mencari-cari pembenaran. Ya, kemana membenarkan diri ke sana ke sini supaya diakui, dihormati. Nggak ada di sana. Tapi mereka erat persatuannya terjadi di sana kegembiraan yang luar biasa, keakraban yang luar biasa, keramahan yang luar biasa. Ya, ini yang kita lihat. Kemudian kita lihat ada pelayanan dan pemberian. Dikatakan di 47 pasal yang kedua, dan mereka memecahkan roti di rumah mereka dan makan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Wow, luar biasa. Ini ada semangat pelayanan. Dengan apa? Semangat pemberian. Dan saling melayani berbagi satu sama lain. Ya. Kemudian kesaksian yang baik. Ini ayat yang 47. Saya sangat senang sekali membaca ayat ini. Ya, kesaksian yang baik di hadapan orang banyak. Jemaat perdana memiliki kesaksian yang baik di hadapan orang banyak sehingga banyak orang tertarik bergabung dengan gereja itu. Tadi katakan, semakin banyak jumlah yang diselamatkan. Ya, mengapa banyak diselamatkan? Karena mereka disukai oleh banyak orang. Gitu ya. Jadi ini kesaksian berkelanjutan. Maka saya lihat orang yang sudah percaya bertobat sungguh-sungguh terima Yesus, tekun dalam pengajaran, maka hidupnya diubahkan dan berbuah dan dia akan menjadi kesaksian kapanpun dimanapun. Maka itulah hidupnya. Oke, sekarang kita masuk tantangan eksternal. Kita kata tantangan gereja Alkitabiah di tengah perubahan zaman. Apa itu tantangan eksternal? Terjadinya propaganda isu radikalisme agama yang dapat memecah belah masyarakat dan menyudutkan gereja. Itu terjadi seringkali di Indonesia sampai hari ini. Maraknya ajaran sesat dan bidat yang dapat menyesatkan umat Kristiani. Ya, yang paling dekat tentu Saksi Yehova. Nanti kita lihat ada beberapa, ya, ada beberapa gereja yang dianggap sesat. Ya, nanti ya saya sudah cantumkan itu. Kemudian penganiayaan terhadap orang Kristen dapat membatasi kebebasan beragama ke manusia yang semakin pintar dan hidup seakan tidak memerlukan Tuhan. Nah, itu tadi dekat tidak perlu Tuhan. Tadi apa dikatakan saya tidak perlu Tuhan. Saya tidak perlu mengerti Allah Tritunggal. Kok saya diberkati, kok saya hidup makmur, damai, keluarga saya bahagia. Ngapain saya pusing-pusing dengan Allah Tritunggalmu itu, kan? Ya begitu, ya. Nah, tadi itu tantangan internal. Perpecahan gereja karena apa? Persoalan uang. Seringkali terjadi Bapak Ibu. Ya, nah, persoalan uang. Nah, karena apa? Ya kalau orientasinya dia bergabung di gereja untuk mendapatkan uang, bukan untuk pengorbanan. Orang seperti ini tidak akan pernah bertahan di gereja. Tapi kalau mentalnya dalam untuk hati memberi, dia akan kapanpun dia akan datang di gereja itu. Nah, jadi karena uang, orang bisa pecah dalam satu organisasi, dalam satu gereja. Ya kan? Ya, karena selama ini tidak dapat uang dukungan sehingga ada yang mendukung memisahkan diri misalnya ya. Hal seperti itu. Itu terjadi kok. Nah, saya pernah mengalami itu, saya melihat itu dulu di tahun berapa itu, di sekitar 5 tahun yang lalu, 5 tahun 6 tahun yang lalu itu, ya. Nah, itu. Jadi nggak.
ya kecewa, sangat kecewa sekali dengan orang yang sponsori karena apa? Gereja yang diciptakan supaya dapat uang. Orangnya saya nggak tahu di mana. Sekarang itu kanker kanker apa namanya mulut ya, sehingga itu mungkin bentuk disiplin dari Tuhan ya kan? Kenapa? Karena menciptakan ada jemaah supaya menghadirkan pembicara yang dia punya apa dana atau dia pengusaha sehingga dia datang diciptakanlah jemaat. Padahal bukan jemaatnya. Nah, saya pernah tegur itu. Ya, supaya apa? Dapat uang. Ya kan? Dan itu kasus seperti itu cukup banyak. Napoleon penafsiran Alkitab yang hermeneutiknya asal-asalan. Ya kan? Ini juga seringkali terjadi ya. Sudah menyatakan hamba Tuhan. Bukan satu ayat Alkitab, tapi dia ngoceh kemana-mana dan tidak pernah memperhatikan hermeneutiknya. Hanya semangat dengan suara yang gelegar begitu. Bahkan membuat banyak orang tertawa. Tapi pesan Alkitabnya nggak ada. Maka jemaat bilang, tadi khotbahnya bagaimana? Oh menarik. Dari awal sampai akhir kita dibuat tertawa begitu. Hermeneutiknya nggak jalan. Gitu ya. Kemudian tantangan individualisme. Masyarakat yang terlalu sibuk dengan dunia sendiri dan kurang peduli dengan kehidupan rohani. Ya, itu terjadi. Hati-hati sampai jangan ada di antara anak-anak kita. Ketergantungan pada teknologi yang berlebihan dapat mengalihkan perhatian dari Tuhan. Ya, berjam-jam dengan handphone, berjam-jam dengan tab, berjam-jam dengan main game. Mulai anak-anak sudah lakukan itu dari sekarang. Bahkan anak-anak bisa menjadi pemberontak kalau kita ya tegur begitu ya. Nah, pengaruhnya sangat kuat sekali. Suatu saat kita buat seminar tentang hal itu. Kemudian kita perhatikan lagi tantangan yang lain. Gereja palsu atau dianggap sesat. Ya, definisi gereja palsu itu apa? Gereja yang tidak setia kepada ajaran Alkitab, tidak mengikuti prinsip-prinsip kekristenan yang benar. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mengajarkan doktrin yang tidak sesuai dengan Alkitab, mengutamakan tradisi atau ajaran manusia daripada firman Tuhan. Itu sering terjadi di suku tertentu. Adat yang lebih ditonjolkan, bukan Alkitab, bukan firman Tuhan. Kadang-kala Alkitab itu disingkirkan begitu ya. Alkitab itu tidak menjadi pembimbing buat tradisi adat istiadat. Ya, tapi adat istiadat yang lebih diutamakan. Ya, seolah-olah itu yang paling harus dihargai, dihormati. Kalau dikatakan kurang mengajar Alkitab itu biasa, tapi kalau dibilang kurang adat, nah itu bisa menjadi hal yang apa namanya ya, apa, dijauhi, ditinggalkan dari asosial kan begitu ya. Kemudian tidak memiliki hubungan benar dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mengabaikan, menyelewengkan ajaran tentang keselamatan. Nah, ini hati-hati. Ya, karena ada juga gereja yang mengatakan tidak perlu memberitakan ajaran keselamatan karena Tuhan sudah menentukan siapa yang akan dipilih, siapa yang akan diselamatkan. Itu ada gereja. Barangkali oknum ya, barangkali jangan sebut gereja, gereja seperti itu. Kemudian ada gereja bisnis komersil. Saya bicara hal ini karena saya juga mengalaminya. Bukan hanya soal teori. Saya pernah diajak untuk buka gereja secara bisnis, komersial. Padahal saya berani mengeluarkan uang berapa puluhan juta pun. Dan tempat yang sangat layak. Bahkan di mall manapun saya sanggup. Padahal tolong tangani. Cari pembicara, pengkhotbah yang hebat, yang handal sekali datang. eh, Jemaat minggu depan datang lagi. Ya, dan berharap 1 tahun, 2 tahun, modal yang saya kembalikan itu bisa, modal yang saya keluarkan itu bisa dikembalikan. Wow, luar biasa. Ini namanya bisnis. Maka saya tidak mau bergabung di gereja itu. Ya, jadi mengutamakan keuntungan finansial dari pelayanan spiritual, menggunakan metode pemasaran yang agresif untuk menarik jemaat. Nah itu, dulu masih ingat tuh sebelum COVID tuh. Itu kita lihat brosur-brosur diedarkan di mana-mana, bahkan di toko-toko buku untuk mengundang orang beribadah, bahkan lewat radio, ya mengundang jemaat ini untuk beribadah. Padahal kalau misalnya itu radio Kristen, yang mendengar siapa? Orang Kristen. Masa mengundang lagi orang Kristen, pasti mereka udah punya jemaat di tempat lain. Nah, nah itu. Nah itu luar biasa, dibuat brosur, dibagi di mana-mana, bahkan orang baru keluar dari gereja aja, ya dibagi juga oleh gereja lain, ya untuk supaya apa? Datang beribadah di tempat lain. Nah ini luar biasa ini. Menjual produk jasa yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, ini hati-hati. Mengabaikan kebutuhan spiritual jemaat demi kepentingan bisnis. Dampaknya apa? Gereja bisnis, komersial dapat mengecewakan jemaat dan juga merusak reputasi kekristenan. Hati-hati. Jangan sampai ada gereja seperti itu yang komersial ya. Oke. Kemudian di sini ada beberapa tokoh dan juga disebut dengan
gereja sesat ya. Jadi nanti saya lewatin saja ini. Juga ada nama-namanya. Gereja ini mengklaim apa? Yang sesat ini mengklaim diri sebagai satu-satunya pemilik kebenaran. Wow, hati-hati. Mengajarkan doktrin yang berbeda dengan ajaran kekristenan, ya. Kemudian memuliakan tokoh-tokoh manusia sebagai wakil Allah. Itu terjadi ya saat ini ya. Jadi gembala itu sudah seperti Tuhan kedua, bahkan mungkin sudah ditempatkan yang pertama. Itu gembalanya. Awalnya dia orang yang sederhana, setelah diizinkan Tuhan dia berkembang gerejanya dari puluhan jadi ratusan puluhan ribu. Sekarang dia menjadi Tuhan buat jemaat itu Allah sudah memperlakukan dia seperti Tuhan begitu ya. Kan ada yang tidak mau menyentuh tanah itu kan. Dia punya helikopter itu tidak mau menyentuh tanah ya untuk jalan ke gerejanya. Jadi dia harus diangkat begitu. Itu luar biasa karena tanah itu katanya apa nama tanah yang berdosa ya kan Kun. Saya harus kudus. Nah itu luar biasa menggunakan buku-buku atau wahyu lain selain Alkitab sebagai pedoman iman. Nah, ini yang terjadi. Maka dikatakan ada gereja tertentu, saya sudah buat juga di YouTube itu, mengatakan Alkitab itu adalah ya salah satu penghambat untuk menerima wahyu yang baru. Ya, Alkitab adalah penghambat untuk menerima wahyu yang baru. Artinya masih ada kemungkinan wahyu yang baru di dalam Alkitab. Maka dianggap Alkitab sebagai penghambat. Nah itu hati-hati ini. Ada mengatasnamakan gereja. Ada gereja ibu, ada gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak ajaran mereka sudah menyimpang. Ya, nah itu. Di antaranya gereja-gereja yang sesat itu adalah saksi Yehova. Kita sudah tahu semua itu. Mereka inilah menolak pandangan tentang Allah Tritunggal. Ya, menganggap bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Dia adalah ciptaan. Ya, Yesus itu adalah ciptaan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Weli Palisolan. Tidak merayakan Natal, Paskah karena dianggap berasal dari tradisi penyembahan berhala. Sering meramalkan kiamat, namun tidak pernah terbukti. Mormonisme, ada di Indonesia yang nggak ada. Dirikan oleh Charles Smith di Amerika Serikat pada abad ke-19. Mengklaim sebagai restorasi gereja yang dirikan Yesus. Nah ini dan gereja-gereja lain telah menyimpang. Mempercayai bahwa Tuhan memiliki bentuk daging dan juga dapat menikah. Wow, luar biasa. Ya, ini satu penyimpangan yang luar biasa. Tadi makanya pertanyaan apakah Yesus itu menikah? Nah, itu pertanyaan seperti itu. Ya, kan? Nah, fokus pada nilai-nilai keluarga tradisional dan melarang aborsi. Ya, dikatakan tidak apa-apa aborsi saja. Ya, melakukan hubungan sejenis antara wanita dengan wanita, lesbian, antara laki-laki dengan laki-laki. Ya kan, berarti nah, homoseks, ya kan? Nah, kemudian konsumsi minuman keras, nggak apa-apa, nikmatilah yang selama ada di dunia ini. Ya, itulah sorga. Bahkan pesta seks pun dianggap sorga. Ya, nah, ada lagi Children of God, ya, mengajarkan bahwa seorang dapat diselamatkan dengan bertobat, menerima sebagai Tuhan, mengutuk sistem masyarakat dan mendukung hubungan seksual bebas. Nah, itu dia. Mempercayai bahwa kenikmatan hubungan badan adalah anugerah Tuhan. Wow, ini dia seks bebas ya. Tadi hidup dengan hawa nafsu. Kemudian Christian Science ya, ada nggak di Jakarta ini? Ada ya. Ya. Nah, mengajarkan bahwa penyakit dan kematian adalah itu hanya satu ilusi saja. Tidak mempercayai adanya dosa dan mempercayai bahwa Tuhan adalah semua yang baik. Apapun yang baik di dunia ini, siapapun yang baik di dunia ini adalah dia Tuhan. Ya, itulah Tuhan. Ya, menggunakan metode penyembuhan dengan berandai-andai bahwa dirinya sendiri tidak sakit. Nah, itu terjadi itu. Oke, kemudian kita lihat lagi tantangan yang lain, Bapak Ibu, kita lihat di sini tantangan dalam hal mendirikan gereja. Telah sudah ada perizinan pendirian rumah ibadah. Ya, persetujuan bangunan gedung ya menggantikan dikatakan menggantikan mendirikan bangunan IMB dengan fokus pada teknis bangunan. Ada peraturan bersama menteri ini yang dikatakan oleh Bupati Depok ini yang menjadi adalah senjata dari masyarakat lingkungan atau oknum-oknum tertentu ini yang digunakan sebagai senjata untuk melarang gereja dibangun ya untuk peribadatan dibangun ya. Jadi mengatur syarat pendirian ibadah termasuk daftar nama pengguna gereja rumah ibadah minimal berapa 90 orang, dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang. Ini sulit sekali. Nggak tahu siapapun presidennya, kenapa nggak pernah berani mencabut ini. Hanya slogan-slogan pada saat apa? Pada saat kampanye.
Nanti dari partai-partai tertentu, oh nanti kalau sudah terpilih, ya peraturan bersama dua menteri tentang urusan agama akan dicabut. Nah itu sangat viral. Tapi kenyataannya apakah dicabut sampai hari ini? Nggak tahu kenapa tidak ada pemerintah yang berani untuk mencabut itu. Ada apa kan begitu, ya? Nah, kemudian tantangan dan masalah. Kesulitan memenuhi syarat administrasi banyak kelompok minoritas yang kesulitan memenuhi syarat pendirian rumah. Kalau mungkin itu di Sulawesi Utara, di Papua, ya kan? Ah, mungkin gampang. Kenapa? Karena mayoritas orang Kristen. Seperti di Amerika, di Filipina. Soalnya di Amerika, Filipina nggak diatur yang begini. Ya kan? Hanya di Indonesia saja yang diatur seperti ini. Entah sampai kapan kita nggak tahu. Ya. Nah, sementara kalau di mereka di tempat mayoritas kita kasih kemudahan. Tapi giliran kita di tempat yang mereka mayoritas, kita mayoritas, kesulitannya luar biasa, terutama di lingkungan Jawa Barat. Ya, jadi konflik kepentingan proses penerbitan izin sering terhambat oleh konflik kepentingan dan unsur-unsur politik di daerah tertentu. Ini yang terjadi sampai hari ini. Pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan beragama dan beribadah masih sering terjadi, tidak pernah berhenti. Lalu bagaimana upaya penyelesaiannya? Perlu meninjau ulang peraturan, yaitu peraturan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, yaitu meningkatkan toleransi, sehingga membangun toleransi, kesadaran akan pentingnya kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh siapa yang bisa nih, untuk melakukan hal itu. Kita tinggal berdoa. Orang Kristen hanya pasrah berdoa begitu. Eh, Tidak ada tindakan-tindakan lakukan. Maka gereja sekarang karena ada namanya pendampingan hukum. Ya, bukan berarti kita mengandalkan manusia, tidak. Tapi kita masih ada di dunia ini perlu namanya pendampingan hukum. Kalau kita teriak-teriak saja ketika kita kejadian, ya dihambat beribadah, hanya teriak-teriak, lalu diviralkan, begitu ya, belum tentu diperhatikan, bahkan bisa diabaikan. Bahkan di situ ada juga pihak kepolisian dan yang lain jadi penonton begitu seperti di Cidahu itu ada polisi di penonton bahkan Kapolseknya ya sudah diadukan karena dia seolah-olah dia dalam katanya kemungkinan dia yang provokasi kan begitu ya. Nah itu oke. Nah sekarang terakhir peluang bagi gereja di tengah perubahan zaman yang tantangan eksternal, pernah internal, individualisme dan tantangan pendirian gereja, ya, pelarangan beribadah, kebebasan beribadah, itu semua tantangan. Tapi ingat ada peluang, ya. Peluang itu adalah penginjilan. Kalau seandainya tidak boleh lagi mendirikan ibadah, ya, ya ibadah dalam arti gedung, ya, dalam arti gedung dan bebas, kita lakukan penginjilan melalui teknologi. Seperti hari ini kita ada di Zoom ini dan kita melakukan apa di Facebook, ya, di TikTok, Instagram, apapun itu. Jangan terlalu hanya menonjolkan diri, ya kan? 1 menit hanya menonjolkan diri, tapi nggak ada nilai rohaninya, nggak ada begitu. Nilai motivasinya nggak ada. Jadi seolah-olah hanya mendapatkan apa? Mendapatkan hadiah begitu. Saya sering kali eh, apa namanya live itu kan di TikTok itu. Aku mau berikan, aku mau berikan game apa itu hadiah-hadiah gitu. Kok udah lama sekali ingin berikan, kok nggak bisa sih? Nggak saya pedulikan, ya kan? Nah itu. Aku mau beri mawar katanya begitu, kok nggak bisa masuk? Nah, saya tetap jalan begitu, ya. Karena bukan itu tujuan saya yang utama, ya begitu. Jadi, jadi perhatikan, ini penginjilan juga melalui kegiatan masyarakat. Bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan sosial apapun di situ, lalu masukkan apa namanya pelayan penginjilan. Ya, benar. Jadi jangan hanya sosialnya, tapi tidak ada penginjilannya. Ya, kepedulian kita kepada anak-anak yang terlantar, anak-anak jalanan. Ya, kita beritakan Injil kepada mereka, kita tampung mereka. Ya, kita bantu mereka. Begitu ya. Kemudian itu penginjilan banyak cara yang bisa kita kerjakan, kita lakukan. Ini yang harus dilakukan oleh gereja, yaitu penginjilan. Ya, penginjilan. Ya, harus kita konsentrasi dengan melakukan itu kapanpun, dimanapun, begitu. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri oleh Sanjay Gembala, kita harus lakukan bersama. Kemudian pemuritan melalui kelompok kecil, pemuritan melalui pelatihan kepemimpinan seperti yang dilakukan oleh Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Itu ya. Nah, kemudian pelayanan sosial, pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada jemaat, ya. Pengembangan strategi, ini sudah masuk ke implementasi bagi gereja masa kini ya, yaitu pengembangan strategi misi. Jadi gereja perlu mengembangkan strategi misi yang efektif dan memberitakan Injil di tengah perubahan zaman. Kita berdoa lah, minta hikmat dari Tuhan supaya
misi visi kita selalu diperbaharui. Jadi didorong oleh karena visi misi dari Tuhan untuk melakukan pelayanan, penginjilan, ya itu itu yang menjadi dorongan yang kuat. Ya, maka saya katakan kalau itu menjadi dasarnya, tidak akan pernah ada namanya gereja tutup. Ya, dia tidak sekalipun dia sudah tidak ada gereja itu tetap jalan. Tapi seringkali kasus gereja tutup. Mengapa? Di mana kesalahannya? Di mana salahnya itu di mana? Kan? Apakah di visi misinya, motivasinya dan yang lain gitu. Saya ingat dulu ada teman saya kenal baik. Dia terkenal pendeta, pendeta persepuluhan, pendeta proposal, begitu ya. Nah, kemana-mana pun dia pergi di tasnya itu ada proposal. Setiap ketemu orang kasih proposal, begitu ya. Nah, itu slogan itu ternyata betul gitu ya. Peningkatan pemahaman Alkitab itu harus, makanya tidak cukup khotbah di gereja, tapi harus ada di hari-hari lain, ya seperti kelompok sel, KTB, kelompok itu bersama dan yang lain. Jemaat itu tidak cukup kebutuhan rohaninya hanya hari Minggu. Kita secara fisik aja satu hari makan 3 kali, ya itu baru fisik. Kebutuhan rohani kita apakah juga demikian 3 kali? Belum tentu. Ya, bahkan banyak tidak demikian. Kemudian keterlibatan dalam masyarakat. Kita peduli dengan masyarakat dimanapun kita berada, gitu ya. Jangan kita ini menjadi orang-orang yang menutup diri, ya, pada masyarakat di mana kita tinggal. Ada kegiatan-kegiatan apa kita harus ikuti, ya. Kesimpulan, gereja kita di tengah perubahan zaman itu pasti menghadapi berbagai tantangan. Tetapi ingat, tetap ada peluang, ya. Memahami konsep gereja Kretabiah dan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, gereja dapat tetap setia pada ajaran Alkitab dan menjadi garam terang di tengah masyarakat. Sebagai penutup, ya dalam seminar diharapkan dapat memberikan wawasan, pemahaman yang lebih baik tentang gereja Alkitabiah dan tantangan dengan juga tantangannya di tengah perubahan zaman. Dengan demikian gereja dapat tetap setia pada ajaran Alkitab, ajaran Yesus, ya, dan juga menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Puji Tuhan, materi saya sudah selesai. Memang sengaja mempersingkat karena waktunya, Pak. Shalom. Terima kasih. Serahkan kepada Pak, balik kepada Pak Moderator, Pak Ilan Winowo.